kami memujimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Hari ini pembicara kita adalah Bapak Pendeta Paruntungan Girsang. Wow, terima kasih Pak untuk hadirannya di PSBB Ministry, dan beliau akan membawakan tentang langit baru dan bumi baru. Wow, ini adalah sebuah revelation yang baru. Kita akan mendengarkan bagaimana dan apakah itu langit baru dan bumi yang baru. Kami persilakan Pak Pendeta Paruntungan Girsang. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya. Ya, jelas Pak. Oke. Puji Tuhan, selamat malam sahabat-sahabat sekalian dan salam kenal. Nama saya Paruntungan Girsang. Ya, terima kasih Ibu Eva telah mengundang saya untuk masuk di Zoom PSBB, ya, Persekutuan Doa PSBB. Baiklah teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan membawakan satu tema atau topik yang ini menjadi banyak tanda tanya bagi banyak orang ya. Coba kita mau membahasnya. Hopefully teman-teman bisa mendengarkannya dengan seksama. Dan kalaupun nanti ada yang berbeda, ya jadikan ini menjadi satu studi komparasi. Galilah kebenaran itu, ya galilah kebenaran itu, sehingga benar-benar Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada setiap kita. Ya, izinkan saya share slide-nya. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini tema kita pada malam hari ini, yaitu langit baru dan bumi baru, disingkat LB3. Dan saya berusaha mengupas ini semua sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan konteks Alkitab. Ya, saudara, di Alkitab kita itu ada perjanjian. Yang lama disebut PL, perjanjian lama, yaitu ikatan perjanjian yang pertama. Nah, bagian yang kedua adalah PB, ikatan perjanjian yang baru disebut ikatan perjanjian yang kedua. Maka hari ini kita coba akan membahas apa itu langit baru, bumi baru. Kapan hal itu terjadi? Apa hubungan langit pertama dan bumi pertama dengan langit baru, bumi baru? Bagaimana kehidupan di langit baru, bumi baru? Ya, saya lanjut. Oke. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk tahap awal di slide pertama ini, mari kita memahami rahasia firman Tuhan. Karena Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan firman-Nya. Ya. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki firman tersebut. Ya. Nah, kita mau menyelidiki sampai kita mengerti rahasia itu dari perspektif Tuhan. Ingat, bukan dari perspektif kita, tapi kita mau melihat dari perspektifnya Tuhan. Nah, ini ya, teman-teman sekalian. Dan ingat juga saudaraku sekalian, Matius 13 ayat 13 kan berkata, itulah sebabnya aku, ya ini Yesus berkata, aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara sekalian, Bapak, Ibu, Saudaraku. Jadi Yesus banyak menggunakan kata-kata perumpamaan. Ya, sehingga walaupun ada orang mendengar, ya melihat, tapi mereka tetap tidak mengerti, Saudara. Nah, Matius 13:14. Maka pada mereka, nah ini diperkatakan waktu itu kepada bangsa Yahudi di zaman itu ya. Yesus berbicara ini di sekitar tahun 30, ya 30-an Masehi sebelum salib, ya sebelum salib. Ya, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Wow, ya. Wah, ini kayaknya kok parah banget gitu ya. Nggak bisa ngerti, saudaraku. Kemudian dikatakan, nah Alkitab ini yang saya catat,
Alkitab, saudaraku sekalian, suka tidak suka, Alkitab yang ada di tangan kita, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa simbolik, bahasa yang disebut juga hiperbolik, bahasa puisi, dan sebagainya. So, sahabat sekalian, tidak semua ayat-ayat yang kita baca itu bisa diliteralkan atau kita pahami secara harfiah. Tidak demikian, saudara. Untuk itu kita tahu harus secara hermeneutik, secara eksegese, bagaimana ayat menjawab ayat menjawab ayat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kita bisa menemukan benang merahnya apa. Kira-kira begitu, sahabat sekalian. Jadi ini penting banget untuk menangkap esensi ya firman Tuhan. Benang merahnya apa sih yang Tuhan mau perkatakan dalam firman Tuhan. Jadi tidak serta-merta apa yang kita baca, ya itu artinya. Tidak demikian, sahabat-sahabat sekalian. Karena Nikodemus pun waktu Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus yang hidup sejaman dengan Yesus pun tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Nah, demikianlah bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam Alkitab kita, teman-teman sekalian. Nah, kedua, teman-teman, saya mau membawa kita untuk memahami kata langit yang dalam bahasa Inggrisnya disebut heaven, kemudian bumi yang bahasa Inggrisnya disebut earth. Nah, saudara sekalian, Adam dalam bahasa Ibrani yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut son of the red earth, ya. Son of the red earth. Nah, Adam itu berasal dari kata Adamah yang artinya earth. Ya, earth, bumi, ya, earth. Jadi earth dalam hal ini kita berbicara tentang umat manusia, umatnya Tuhan. Jadi dalam hal ini bahasa perumpamaan, bahasa simbolik, terminologi-terminologi yang punya arti. Jadi kalau kita berbicara earth dalam hal ini itu berbicara umatnya. Nah, langit bukan sky, is not sky. Karena di Alkitab ditulisnya heaven. Kalau bicara langit atau heaven, it mean that we talk about sorga. Kalau kita berbicara sorga dalam perspektif bangsa Yahudi di zaman itu artinya kita sedang berbicara ruang maha suci yang ada di tabernakel. Nah, itulah tempat Allah berdiam. Aku berdiam di tengah-tengah umatku. Waktu zaman Musa, tenda itu bergerak pindah. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Nah, itu ada di ruang maha suci itu. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Jadi, ruang maha suci adalah sorga itu sendiri. Ya, heaven. It means that while we talk about heaven, it means that we talk about God itself. Tuhan itu sendiri. Jadi heaven juga dalam Lukas 2 ayat 49, di mana waktu Yesus berusia 12 tahun, dicari-cari oleh orang tuanya. Nah, akhirnya mereka ketemu di dalam bait suci. Yesus berkata, ngapain kalian cari saya? Saya sedang melakukan tugas Bapak saya. Yaitu dia sedang discussing about the word of God, firman Tuhan. Jadi dia ada di rumah Bapa. Di mana itu? Di dalam bait suci Allah. Nah, kita melihat sesuai konteks bangsa Yahudi di zaman itu, teman-teman. Bukan apa yang menjadi perspektif kita masukkan ke dalam ayat, enggak. Saya mengajak bagaimana ayat berbicara, memberikan informasi apa kepada kita. So, langit atau heaven dan bumi atau earth ini berbicara apa? Berbicara relation. Is talk about relation. So, ayat-ayat di Alkitab ya, intinya, esensinya berbicara relasi. Relasi antara Tuhan dengan umatnya. Nah, ini esensi benang merah yang harus kita tangkap Bapak Ibu kalau membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian yang baru. Nah, ingat juga waktu di Yohanes 2 ayat 19 sampai 20 Yesus menunjuk bait suci itu yang waktu zaman itu ya ada bait suci di kota Yerusalem. Dia katakan, rombaklah bait suci itu. Pada hari ketiga kubangkitkan bait suci yang baru. Di ayat 20 dia diejek oleh orang-orang Yahudi. Enak saja ya lo berkata bisa membangun dalam 3 hari.
Kami membangunnya 46 tahun lamanya. Engkau bisa membangunnya 3 hari. Nah, orang Yahudi tidak mengerti apa yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud yang akan dibangun dalam 3 hari adalah tubuhnya sendiri. Ya, tubuhnya sendiri itulah yang disebut rumah Bapa. Ya, rumah Bapa. Nah, itu terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 terutama dikatakan, if I already prepare a place for you, ya, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, I will come again and receive you to myself. Dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita baca itu artinya kurang precisely, kurang tepat ya. Jadi kalau kita dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. Nah, pergi ke situ teman-teman sekalian. Ini bukan pergi ke langit. Ini dia pergi mati di kayu salib. Jadi kalau aku mati di kayu salib, salib adalah proses penyediaan tempat. Tanpa salib, tak seorang pun layak masuk ke rumah Bapa yang tempatnya sudah banyak. Karena di Yohanes 14 ayat 2 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sudah banyak. Nah, kalau tidak demikian aku mengatakan kepadamu. Nah, aku pergi ke kayu salib untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam tubuhku, masuk ke dalam diriku, bait suci yang bangkit pada hari ketiga. Kira-kira demikian, sahabat-sahabat sekalian, dari ayat menjawab ayat yang saya pahami. Ketiga, kita akan melihat dalam konteks Alkitab. Ya, di sini Paulus menegaskan banget. Perjanjian yang pertama dihapus untuk menegakkan perjanjian yang kedua. Nah, Ibrani 10 ayat 9 berkata, dan kemudian katanya, sungguh aku datang. Ini mengingatkan kedatangan Yesus. Untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan kedua. Apa yang pertama? Menggenapi yang pertama, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat telah digenapkan dalam kematiannya. Untuk menegakkan yang kedua, yaitu kasih karunia. Hidup bersatu dengan Kristus. Ya, hidup menjadi manusia baru. Nah, di pertama ini adalah manusia lama. Di dalam menegakkan yang kedua adalah hidup sebagai manusia baru yang lahir baru. Inilah yang disebut kirbat baru. Nah, ini disebut kirbat lama. Ya, manusia lama. Nah, Ibrani 9 ayat 8 berkata, dengan ini Roh Kudus menyatakan ya bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kemah yaitu bait suci di kota Yerusalem masih berdiri teguh, maka mereka tidak tersadarkan bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Mereka tidak ngerti sepanjang bait suci Allah di kota Yerusalem masih berdiri. Karena bait suci Allah di kota Yerusalem itu adalah kiblatnya bangsa Yahudi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat ingat di Matius 24 ayat 1 dengan 3. Di sana dikatakan tidak ada satu batu di atas batu lainnya. Semuanya bait suci Allah akan diruntuhkan. Nah, kalau saudara baca di Efesus 2 ya, dari ayat 19 sampai 22, di sana dikatakan Yesuslah sebagai batu penjuru dan kitalah batu-batu yang hidup yang tersusun rapi di dalam Kristus menjadi bait suci Allah dalam roh. Jadi yang kedua itu adalah bait Allah dalam roh, itu yang tidak dimengerti di zaman itu antara tahun 50-an sampai tahun 60-an. Sampai tahun 67 itu Paulus meninggal dunia. Ya, itu tidak dimengerti dengan baik, saudara. Nah, mari kita melihat ini, saudara. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini, di perjanjian lama, ini Yesus sudah turun ke bumi. Waktu Yesus turun ke bumi, itu adalah zaman akhir. Zaman akhir. Saya ulangi, sahabat-sahabat sekalian. Waktu Yesus turun ke bumi, itulah zaman akhir. Yaitu sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 20 berkata, ya, oleh karena orang-orang Yahudi di zaman itu dan termasuk oleh kita, maka di zaman itu Yesus telah turun di zaman akhir. Jadi waktu Yesus turun di zaman akhir. Ibrani
1 ayat 1 dan 2. Di sana juga dikatakan bahwa pada zaman dahulu kala ya Tuhan memakai para nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi di zaman akhir ya Tuhan yaitu Allah memakai Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk langsung berbicara. Nah, itu di zaman akhir. Dan di Ibrani 9 ayat 26, waktu Yesus mati di kayu salib, itu adalah zaman akhir. Ini teman-teman. Nah, ikatan perjanjian yang pertama di sini oleh hukum Taurat itu harus menjadi sah kalau disahkan oleh darah binatang. Nah, tetapi dengan kematian Yesus, Yesus telah mensahkan ikatan perjanjian yang baru yang disahkan oleh darah Kristus. Di sini dengan darah binatang, di sini oleh darah Kristus. Kemudian yang selama ini yang tidak dipahami, yang tidak diajarkan kepada kita. Puluhan tahun saya jadi jemaat di gereja. Saya tidak pernah diceritakan tentang kehancuran bait suci Allah. Nah, kehancuran bait suci Allah ini sesuai dengan khotbah akhir zaman. Ya, khotbah akhir zaman, Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Ya, itu semua konteksnya bercerita keruntuhan bait suci Allah. Ya, kota Yerusalem di bumi hanguskan. Jadi Jenderal Titus pada tahun 70 menghancurkan, yang membumi hanguskan kota Yerusalem dan menghancurkan bait suci Allah. Dan ini sejak salib sampai ke sini itu ada 40 tahun, teman-teman sekalian. Ada waktu masa transisi 40 tahun. Nah, inilah yang disebut satu angkatan. Sesuai dengan Matius 24 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sebelum angkatan ini berlalu, kesudahannya terjadi. Kehancuran bait suci Allah terjadi. Karena khotbah akhir zaman fokusnya berbicara bait Allah akan diruntuhkan. Kenapa pakai kata akan? Karena Yesus waktu itu sedang berbicara di tahun 30 Masehi. Maka ditambah satu angkatan menjadi tahun 70 Masehi. Waktu diomongkan tahun 30 orang tidak ngerti. Tapi satu angkatan itu 40 tahun. Jadi tahun 30 tambah 40 menjadi genaplah tahun 70. Terjadilah kehancuran bait suci Allah. Karena di Matius 24 ayat 15 juga dikatakan. Ya, di sana dikatakan pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, itu sudah terjadi. Ya, Titus berdiri di tempat kudus menghancurkan bait suci Allah. Dan Matius 24 ayat 22 dikatakan waktunya dipersingkat. Jadi tidak ada teori dispensasional, teman-teman. Waktunya dipersingkat, ya itu. Jadi ini sudah terjadi. Nah, inilah yang dikatakan tadi di Ibrani 9 ayat 8. Roh Kudus mengingatkan bahwa ke tempat yang kudus ini, yaitu tubuh Kristus, belum terbuka selama kemah yang pertama ini masih berdiri. Waktu ini hancur, maka mereka mengerti bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Nah, inilah kita sudah hidup di dalam manusia spiritual, manusia roh. Karena kita telah dilahirkan di dalam Kristus waktu Yesus bangkit. Kita telah dibaptis dalam kematiannya, telah dikuburkan bersama Kristus dan bangkit di dalam Dia menjadi satu manusia baru. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi telah menjadi satu manusia baru di dalam Yesus. Nah, waktu bait Allah runtuh, inilah yang dikatakan akhir zaman. Akhir zaman, yaitu akhir dari masa berlakunya hukum Taurat. Akhir dari korban-korban sembelihan binatang. Akhir dari paradigma manusia berkata roh Allah ada di ruang maha suci. Itu semua telah berakhir. Nah, menegakkan yang kedua yaitu menegakkan bait suci Allah dalam roh, yaitu orang percaya. Sahabat sekalian, saya mengucap puji syukur karena saya memiliki Alkitab TBK, yaitu The Kingdom Bible. Nah, ini Alkitabnya, ini cukup tebal teman-teman sekalian. Cukup tebal ya. Ini. Kita melihat, jadi apa yang saya pahami dari ayat menjawab ayat, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya mendapatkan konfirmasi dari Alkitab TKB ini. Ya, saya mendapatkan konfirmasi apa yang saya tangkap selama 8 tahun terakhir ini yang saya pelajari, dan ini dibenarkan oleh Alkitab ini. Ya, terjemahan Alkitab, terjemahan
TPT, yaitu The Passion Translation. Ya. Nah, ini dari Alkitab itu. So, kalau kita bicara bait suci Allah, the temple, itu artinya apa? Kita berbicara heaven. Karena ruang maha suci itu disebut heaven, teman-teman sekalian. Nah, ini disebut earth. Di sini disebut earth. Earth itu adalah sampai ke bagian dalam ruang suci. Ini disebut earth. Karena di sinilah tempat orang beribadah, ya, dengan ritual-ritual hukum Taurat. Ini sampai sekitarnya semuanya itu disebut earth. Ya, earth. Disebut itu umatnya. Umatnya ada di sekitar ruang maha suci. Ya, ini heaven. Umatnya semua ada di sekitar ruang maha suci ini. Ini disebut earth, yaitu umatnya. Sea, laut, itu adalah ini tempat kolam pembasuhan. Setiap orang mau masuk, terutama para imam mau masuk ke dalam bait suci, mereka harus membersihkan diri di sini. Kalau tidak, mereka akan mati di dalam. Ya, mereka harus membersihkan diri di sini, ya. Ini tempat pembasuhan. Jadi, nah, Josephus confirm, ya, Josephus juga menyatakan. Nah, pengertian dari versi Yahudi, ya, dia menyebutkan bahwa outside the temple, di luar temple ini adalah sebagai gambaran sistem dari dunia. Ya, di luar ini adalah gambaran sistem dari dunia. Ya, makanya di Matius 24 ayat 3 dikatakan the end of the world, akhir dari dunia. Nah, dunia yang dimaksud itu adalah di sekitar, di luar bait suci Allah ini adalah dunianya Yahudi, ya, dunianya Yudaisme, ya, saudaraku. Nah, sea and land, ya, di sini and land and umatnya, ya, ini adalah yang hidup di sekitar, ini heaven, di sekitar ruang maha suci, ya, ini semua umatnya dan laut itu ada di sekitar ini. Nah, by contrast dia katakan the inner, yaitu ini most holy place, ruang maha suci. Inilah disebut heaven, a heaven particular to God. Jadi a heaven secara khusus tempat Tuhan hadir. Ini, ya. Nah, next. Ini saya dapatkan dari Bible ini. Dan ini sebelumnya saya sudah memahaminya dan saya mendapatkan konfirmasi dari Alkitab ini, ya. Nah, temple is talk about heaven, ruang maha suci, earth, umatnya, dan juga ini tempat pembasuhan. Dan ini juga bisa diartikan nanti sea ini adalah Gentile, umatnya Tuhan, ya, bangsa-bangsa, ya. Nah, the Jew of Jesus, ya, waktu itu, ya, pada zaman itu, tempel bait suci Allah itu yang mulai dari dulu tabernakel oleh Musa, kemudian oleh Salomo, kemudian oleh Herodes, ya, bait suci Allah yang ada di kota Yerusalem itu ada model, suatu model dari apa namanya, universe, alam semestanya mereka, ya, merepresentasikan heaven and earth dan laut, ya, sea, dan itu tadi kolam pembasuhan. They call the holy place heaven. Jadi ruang maha suci itu disebut heaven, where God met man. Nah, di mana Tuhan bertemu dengan manusia, di mana waktu itu diwakili oleh apa, imam kepala, ya, imam. Kemudian and where heaven and earth met. Nah, disitulah tempat bertemunya antara umat manusia dengan Tuhan, ya. Nah, the outer bath yang tadi itu ini apa ini sea, ini kolam pembasuhan itu were Gentiles could go, was called the sea. Nah, ini bisa dipanggil ini the sea atau umat apa ini? Umat manusia di zaman itu, Gentiles, bangsa-bangsa. Ya, ini terambil di halaman 2045, ya, dari The Kingdom Bible, The Passion Translation.
Nah, ini sesuai dengan Wahyu 21 ayat 1, teman-teman sekalian. Heaven and earth of old, ya, pass away. Di sana dikatakan Wahyu 21 ayat 1, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi, teman-teman. Jadi, mohon maaf saudaraku sekalian yang hadir pada hari ini. Ingat, kita tidak membacanya literal, tapi Tuhan menggunakan bahasa simbolik, teman-teman. Bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan. Ya, inilah dia yang Alkitabiah katakan, teman-teman. Cukup lama saya menyelidiki ini. Dulu saya tidak diajarkan demikian, sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini cukup lama. Saya dan tim menyelidiki ini about 8 years, ya, 8 tahun, teman-teman. Jadi dikatakan ini, langit pertama dan bumi pertama telah berlalu, inilah dia yang telah berlalu. Yaitu apa? Perjanjian pertama. Perjanjian yang lama yang harus diikat oleh hukum Taurat, yang harus disahkan oleh darah binatang. Cara hidup inilah yang mengikuti hukum-hukum itulah, ya. Waktu itu bangsa-bangsa orang-orang Yahudi di zaman itu, inilah yang dikatakan telah berlalu, teman-teman sekalian. Ini maka di cross ini, ya, telah berlalu. Ya, maka di sini dikatakan di Wahyu 21 ayat 1, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. It means that it talk about the temple. Berbicara bait suci Allah. Hukum Taurat tidak bisa dipraktikkan lagi di bait suci Allah. Tidak boleh lagi potong binatang, nggak ada lagi. Itu semua is already pass away. Telah berlalu, teman-teman sekalian. Dan kita sudah hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. The new covenant, ikatan perjanjian yang baru. Ya, di mana kita harus disahkan oleh darah Kristus, di sini oleh darah binatang. Di sini oleh darah Kristus, teman-teman semua. Inilah cara hidup kita sebagai manusia baru yang hidup bersatu di dalam Kristus. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuah banyak. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita ada di dalam Kristus itu sebagai manusia baru, the new creation. Manusia ciptaan baru. Inilah yang dikatakan kita apa? Israel rohaniah. Ya, Israel rohani. Di sini berbicara the land of Israel. Ini yang telah berlalu. Ya, berlalu. Ini telah berlalu, teman-teman. Nomosi. Ya. Jadi tidak ada kematian juga dalam Kristus karena semuanya telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 15 katakan, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dia telah membatalkan, nah ini cross, membatalkan hukum Taurat dan semua ketentuan-ketentuannya untuk menciptakan baik bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. All one in Christ Jesus. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, ini gambar ini ada di halaman 2047, teman-teman sekalian. Nah, ini masuk, saudaraku, mau detail, saya bicara mau detail di gambar ini. Ingat, saudaraku, yang pertama, perjanjian lama. Ya, perjanjian yang pertama adalah sifatnya bayangan. Nah, ini langit pertama, bumi pertama. Di kitab Wahyu 21 ayat 1 dikatakan telah berlalu. Nanti kita juga lihat, Wahyu 21 ayat 1 diambil, dicontek dari Yesaya 65 ayat 17. Di sini dikatakan, aku melihat, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu, hal-hal yang lama tidak diingat lagi. Ya, itu dia. Ya. Nah, ini berbicara ikatan yang diatur oleh hukum Taurat. Inilah langit pertama, bumi pertama. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Ibrani 8 ayat 13 dikatakan, perjanjian yang pertama telah menjadi tua dan usang. Ya, tua dan usang. Untuk itu dibutuhkan perjanjian yang baru. Gitu. Ya. Maka juga dikatakan di
Ibrani 9 ayat 18 sampai 20 di sini dikatakan bahwa ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, yaitu di perjanjian yang pertama, tidak sah kalau tidak diolesi oleh darah binatang. Jadi di sini berlaku oleh darah binatang, teman-teman sekalian. Ya, nah sejak bait suci Allah hancur, ini sudah nggak berlaku, teman-teman. Maka dikatakan ini telah berlalu, ya telah berlalu. Nah, jadi kapan itu terjadi? Ini saat apa? Saat bait suci Allah hancur, teman-teman. Maka langit pertama, bumi pertama telah berlalu. Ikatan-ikatan aturan dengan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Tidak boleh lagi motong binatang di dalam bait suci Allah, karena bait suci Allahnya pun sudah tidak ada. Ya, nggak ada lagi Tuhan, roh Tuhan di ruang maha suci, udah nggak ada. Itu semua telah berlalu, teman-teman sekalian. Nah, inilah kehancuran bait suci Allah. Ini yang menyatakan ini terbang. Nah, secara de jure semuanya terjadi di kayu salib. Karena di kayu salib inilah Yesus berkata, ya, semuanya telah selesai. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya. Jadi it's already done. Finish, teman-teman sekalian. Tetapi bangsa Yahudi tidak mengerti. Selama 40 tahun mereka masih potong binatang sampai murka Allah. Hari Tuhan, hari penghakiman terjadi. Ya, Tuhan hadir pada zaman itu dengan kemuliaannya, dengan menggunakan tangan bangsa Romawi. Turunlah api dari langit, Wahyu 20 katakan begitu, ya. Turun api dari langit untuk melakukan apa? Kota Yerusalem di bumi hanguskan dan bait suci Allah diruntuhkan. Inilah yang disebut dengan akhir zaman. Khotbah akhir zaman digenapi di tahun 70 Masehi. Maka sejak tahun 70 Masehi, masa aniaya di sini terjadi selama 3,5 tahun. Ibu-ibu motong bayinya dan makan bayinya. Nah, itulah tandanya untuk masuk ke zaman baru, yaitu zaman di sini. Inilah zaman baru. Zaman kasih karunia. Zaman kita memiliki relasi yang intim dengan Kristus dalam roh dan kebenaran. Ya, kita telah disahkan, ikatan perjanjian yang telah disahkan oleh darah Kristus untuk selama-lamanya. Inilah kehidupan di langit baru, bumi baru. Ya. Jadi saudara dan saya, kita ada di sini. Saudara. Saudara yang mana? Saudara dengan identitas manusia baru. The new earth. Ya, bumi yang baru. Di sini adalah bumi yang pertama, bumi yang lama, manusia lama. The new earth adalah bumi yang baru, manusia baru yang hidup di dalam Kristus, teman-teman sekalian. Inilah dia. Disinilah kita berada. Jadi ini bukan bercerita hal-hal yang harfiah, bukan cerita yang literal, tapi Tuhan menggunakan bahasa-bahasa perumpamaan. Maka while you understand this, waktu saudara mengerti kebenaran ini, percayalah, hidup saudara akan bahagia. Saudara akan merasa plong, merdeka di dalam Kristus itu, saudaraku. Be happy in your life, saudaraku. Karena kita sudah merdeka. Tidak ada hambatan apapun. Karena kita telah menyatu di langit baru, bumi baru. Yaitu apa? Di ikatan perjanjian yang baru. Di mana kita telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus yang telah disahkan oleh darahnya, dan kita telah dilahirkan baru menjadi manusia roh, ya, dan kita hidup di langit baru, bumi baru, di mana relasi kita dalam roh dan kebenaran. Apa itu dalam roh dan kebenaran? Yaitu kita menyatu dengan Kristus, dan setiap tarikan nafas kita intinya adalah ucapan syukur dalam hari-hari saudara dan saya. Ya, saya lanjutkan.
Nah, mari saudara, kita bicara mau detail. Dengan kehancuran bait suci Allah, the temple is talk about heaven, earth, and the sea. Dia berbicara tentang Tuhan itu, relasi Tuhan dengan umatnya. Ya, yang dulu harus mereka mau masuk ke dalam bait suci Allah harus mencuci, membersihkan diri. Ya. Nah, sejak ini hancur, saudaraku. Ini hancur, tidak ada lagi korban sembelihan. Jadi kitab Daniel 9 ayat 26-27 telah digenapi dengan keruntuhan bait suci Allah tahun 70 Masehi. Maka dikatakan di Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, selama bait suci Allah belum lenyap, maka satu iota dan satu titik pun tidak akan berlalu, akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ingat, saudaraku, sudah banyak berlalu. Sudah ribuan iota yang berlalu dengan kehancuran bait suci Allah. Karena the temple, yaitu simbol dari ikatan perjanjian antara heaven, antara Tuhan dengan umatnya, the earth, itu sudah nggak ada lagi perjanjian ikatan yang pertama. Jadi Matius 5 ayat 18 telah digenapi, saudaraku. Telah digenapi. Nah, Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Waktu bait Allah hancur di temple, di mana the temple is the symbol of the relation of God dengan umatnya. Ini binasa, lenyap. Ya, maka lenyaplah bumi dan langit. Inilah lenyaplah langit pertama dan bumi pertama telah lenyap. Jadi Wahyu 20 ayat 21 telah digenapi, saudaraku. Nah, kemudian kita bicara di 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, inilah Tuhan hadir dengan kemuliaannya pada saat kehancuran bait suci Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata dan mata kepala. Dia datang seperti pencuri dalam apa? Hari Tuhan, hari penghakiman, murka Allah terjadi kepada bangsa Yahudi yang menolak Kristus, antikris. Ya, semua orang-orang yang waktu itu menolak Kristus di sini binasa. Jutaan jumlahnya mereka binasa, sahabat-sahabat sekalian. Nah, dikatakan pada hari itu langit akan lenyap. Langit akan lenyap. Jadi ruang maha suci lenyap, ya, dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, ayat ini bukan bercerita nanti akan terjadi. Unsur-unsur bumi, unsur-unsur dunia itu is talk about apa? Kekuatan-kekuatan, unsur-unsur kekuatan zaman itu, di dunia zaman itu. Yaitu siapa? Yaitu para imam, ahli Taurat, orang Farisi, semua kekuatan-kekuatan yang mengatur negara Yahudi dengan hukum Taurat, yaitu Judaisme. Ya, kekuatan-kekuatan bumi di zaman itu, dunia di zaman itu, yaitu yang diatur oleh para imam, ahli Taurat, para imam. Mereka lah orang-orang jagonya, unsur-unsur bumi di zaman itu, unsur-unsur dunia di zaman itu. Mereka betul-betul hangus. Mereka betul-betul binasa. Dibakar di dalam api. Ya, dibakar dalam kekekalan. Lebih dari 6 bulan. Mereka dibakar di Gehenna. Di lembah Hinon. Di barat daya kota Yerusalem. Teman-teman. Nah, inilah dikatakan lenyap. The tabernacle lenyap. The temple, bait suci lenyap. Artinya lenyaplah kekuatan-kekuatan, unsur-unsur dunia di zaman itu lenyap.
Then I will say that ini bukan berbicara nanti. So be happy in your life. Berbahagialah manakala Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Dia ada di dalam saudara, saudara ada di dalam dia. Itulah firman Tuhan yang dahsyat, saudaraku. Dan I'll continue. Nah, mari. Nah, nubuatan di perjanjian lama, saudara. 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 65 ayat 17. Perhatikan yang kuning dan perhatikan yang biru, teman-teman. Nah, inilah langit pertama dan bumi pertama telah berlalu. Jadi semua telah digenapi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, inilah 700 tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah katakan akan ada ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya yang harus disahkan oleh darah Kristus. Nah, ini ya, oleh darah Kristus. Inilah bercerita langit baru, bumi baru. Nah, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ingat, perhatikan. Antara ayat A dan B seakan-akan tidak ada hubungan. Tapi ini berbicara apa? Ini berbicara hukum Taurat. Ikatan hukum Taurat. Celebration. Ritual-ritual yang terjadi di dalam bait suci Allah. Di kota Yerusalem. Ya, ini semua sudah tidak diingat lagi Bapak Ibu. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah diingatkan bahwa hukum Taurat sudah enggak. Karena hukum Lukas 16 ayat 16 katakan, hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Ya, sudah enggak berlaku, teman-teman. Maka ini telah dilupakan. Tidak timbul lagi dalam hati saudara dan saya. Tidak timbul lagi dalam hati orang-orang zaman itu juga. Ya, di tahun 70 dan seterusnya. Ya. Maka di sini dikatakan, ya. Nah, 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan. Nah, kenapa kita menantikan, teman-teman sekalian? Karena konteksnya adalah kehancuran bait suci Allah. Ya, maka di sana kan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Jadi kesadaran langit baru, bumi baru adalah waktu bait Allah hancur. Sementara ini ditulis tahun 50-an, 60-an, teman-teman. Ya, Masehi. Gitu teman-teman. Maka Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Aku melihat ikatan. Jadi ini adalah ayat konfirmasi sahabat-sahabat sekalian. Wahyu 21 ayat 1 adalah mengkonfirmasikan apa-apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus bagi umatnya. Ya, itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini adalah ayat konfirmasi. Aku melihat ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya. Di mana telah disahkan oleh darah Kristus. Dan mereka memiliki relasi dalam roh dan kebenaran terjadi di bait suci Allah. Dalam roh, yaitu orang percaya. Manusia baru. Nah, sebab percaya, take a look, sahabat-sahabatku, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, sahabat-sahabat sekalian. It's not talk akan berlalu, akan, no, telah berlalu. So, ini artinya apa? Nah, ini adalah apa? Ikatan perjanjian yang pertama yang disahkan oleh darah binatang di dalam tempel, di dalam bait suci Allah. Ya, di mana ini disahkan oleh darah binatang yang diatur oleh ritual hukum Taurat telah berlalu, teman-teman. Dengan kehancuran bait suci Allah itu telah berlalu, teman-teman. Laut pun tidak ada lagi. Tidak ada kematian di dalam Kristus. Ya, karena tidak ada lagi lautnya, tidak ada tempat pembasuhan. Ya, dan semua orang telah menjadi manusia baru. Di sini telah menjadi satu manusia baru di dalam dia. Jadi tidak ada kematian di dalam Kristus. Saudara, waktu saudara sudah menjadi manusia baru,
percaya kepada Kristus, maka saudara tidak pernah mati lagi. Apa artinya mati? Saudara tidak pernah terpisahkan, tidak pernah kehilangan kemuliaan Allah lagi, karena saudara telah menyatu dengan Dia. Karena 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara dan saya, jiwa saudara yang telah diselamatkan. 1 Petrus 1 ayat 9 katakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, jiwa kita yang telah selamat, saudaraku, telah menyatu dengan roh Kristus. So we are unity. Kita tidak pernah mati di dalam Dia. Tidak pernah terpisahkan. Tidak pernah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi meninggal dunia adalah satu kepastian. Ya, karena dari tubuh daging akan kembali menjadi tanah. Tapi jiwa saudara telah menyatu dengan roh Kristus. Ada amin, saudaraku. Continue ya. Nah, jadi langit baru bumi baru digenapi secara de facto di tahun 70 dengan hancurnya bait suci Allah. So langit baru bumi baru is going on. Terus terjadi dalam kehidupan umat manusia di mana telah disahkan oleh darah Kristus. Ini terus terjadi, saudara. Maka Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini adalah ikatan perjanjian yang baru. Saudara, di tempat saudara bisa membaca dalam hati, ya, langit yang baru, bumi yang baru adalah ikatan perjanjian yang baru antara Tuhan dengan umatnya yang disahkan oleh darah Kristus, didasari oleh hukum kasih karunia. Sedangkan relasinya terjadi dalam roh dan kebenaran di dalam tubuhnya sebagai bait suci Allah yang baru dalam roh, yaitu orang percaya sebagai gerejanya, mempelainya, Yerusalem baru di mana Kristus sebagai kepala. Inilah kehidupan di langit baru, bumi baru. Sekarang, waktu saudara mengerti kebenaran ini terus berlangsung, terus menerus. Kita sudah mengalami kekinian dalam keabadian. Itu ya, kekinian dalam keabadian ya. Itu. Nah, sedangkan langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ingat loh, telah berlalu. Itu adalah langit yang pertama dan bumi pertama adalah ikatan perjanjian lama atau ikatan perjanjian pertama antara Tuhan dengan umatnya yang disahkan oleh darah binatang, di mana relasinya diatur oleh ritual hukum Taurat yang terjadi di dalam bait suci Allah di kota Yerusalem. Hal ini telah berlalu sejak bait suci Allah berlalu. Langit pertama, bumi pertama telah berlalu, saudara. The temple is already passed away. The temple in Midan, it talk about heaven, talk about earth, and talk about the sea. Ya, jadi laut pun tidak ada lagi. Ya, laut pun tidak ada lagi. Artinya tidak ada kematian karena saudara telah menjadi manusia baru. Saudara telah dibangkitkan. Saudara telah hidup di dalam Dia untuk selama-lamanya. Saudara tidak pernah mati. Saudara artinya tidak pernah terpisahkan dengan Dia lagi. Saudara tidak pernah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi meninggal dunia iya, ya. Saudara tidak pernah mati lagi. Nah, artinya kita semua telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus, teman-teman sekalian. Oke, kesimpulan, sahabat-sahabat sekalian. Ingat Alkitab, saudaraku, berbicara hal yang sifatnya rohani. 2 Korintus 4 ayat 18. Di sana dikatakan, Paulus deklarasikan bahwa kami tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat. Karena hal yang terlihat dengan mata itu sifatnya sementara. Tetapi hal-hal yang tidak terlihat, yaitu hal-hal yang rohani, itulah yang kekal. So Alkitab esensinya berbicara hal-hal yang sifatnya rohani di dalam kekekalan itu, saudaraku. So Injil Kristus adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Bukan kabar untuk nakut-nakuti orang. No. Kabar sukacita. Happiness in Christ Jesus. Jadi ini tadi udah saya bacakan ikatan perjanjian yang pertama, ya, yaitu yang telah disahkan oleh
ini darah binatang, relasinya diatur oleh hukum Taurat, semuanya terjadi di dalam bait suci Allah, in the temple yang ada di kota Yerusalem. Dan ini waktu kota Yerusalem di bumi hanguskan, the temple is gone, pass away, maka inilah dikatakan langit yang pertama, bumi pertama telah lenyap, telah berlalu. Jadi kehidupan di langit baru, bumi baru, bukan nanti. But secara de facto, secara de jure dimulai dari kayu salib. Secara de facto sejak bait suci Allah hancur, is going on. Terus berlangsung secara progresif. Kita terus mengenal dia more deeply. Ya, kita kenal Kristus itu. Karena kita sudah bertemu muka dengan muka. Karena waktu kita telah diciptakan menjadi manusia baru, itulah yang dikatakan segambar dan serupa dengan dia. Maka Efesus 1 ayat 4 katakan, sebelum dunia ada, orang-orang Yahudi zaman itu dan kita semua telah dipilih di dalam Kristus untuk diciptakan menjadi kudus tak bercacat. Jadi saudara dan saya, kita bukan orang berdosa. Saudara kudus tak bercacat. Ibrani 10 ayat 10 katakan, oleh karena kehendaknya, kita semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Manakala saudara menghidupi kekudusan ini, maka saudara akan menjadi kudus di dalam dia. Tapi kalau saudara tidak ngerti, saudara berkata, aku orang berdosa. Maka saudara yang membuka celah, saudara akan jatuh bangun di dalam dosa itu. Saya, my own self, dan orang-orang yang saya layani sudah understanding, mengerti bahwa kita adalah orang benar, orang kudus di dalam Kristus. Karena kita ini bukan manusia biasa, kita adalah manusia baru. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 16. Kita tidak bisa lagi menilai manusia dengan ukuran manusia. Kalau kami dulu menilai Kristus dengan ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kita adalah manusia baru. Kita manusia identitas baru, manusia roh di dalam Kristus. Saudara, kita tidak bisa dinilai dengan ukuran-ukuran manusia. Jadi, nah kehidupan nyata manusia baru kita, manusia roh kita, terus ongoing dalam Kristus sebagai kepala dan kita tubuhnya. Di mana relasi kita dalam roh dan kebenaran hingga kekekalan, kekinian yang kekal. Saya mau katakan ini dalam kekinian yang kekal, sebab kita telah disahkan oleh darah Kristus. Jadi dalam ikatan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian yang baru, itulah pola kehidupan kita di langit baru, bumi baru, yaitu memiliki relasi dalam roh dan kebenaran, yaitu kita telah bersatu dengan dia. So, ingat, Filipi 2 ayat 13 berkata, Tuhanlah yang melakukannya, baik kemauan maupun perbuatan sesuai dengan kemauan. Saudara, dalam hidup saudara, agenda terbesar Tuhan adalah Tuhan mau hidup dalam saudara dan saya, termanifestasikan dalam hidup saudara, supaya saudara mengerti potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, supaya saudara bisa memberikan karya terbaik dalam kehidupan ini, baik bagi istri saudara, bagi suami saudara, bagi anak-anak saudara, bagi kehidupan di kantor di mana saudara kerja, di mana saudara pergi, kemana pergi. Do the best in your life. Mari menjadi inspirasi, menjadi keteladanan bagi banyak orang. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya benar-benar adalah saudara dan saya. Kita adalah orang-orang terbahagia di dunia ini. So be strong in the Lord. Di dalam Tuhan kita dikuatkan, ya saudara. Dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada kematian dalam Kristus. Dan kita telah menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Terakhir, teman-teman. Terakhir. Jelas. Ya. Nah, saat ini dan ke depan. Kita menghidupi keselamatan dalam ikatan perjanjian yang baru. Perjanjian yang kedua. Kita telah hidup di langit baru, bumi baru. Yaitu di ikatan perjanjian yang telah disahkan oleh darah Kristus. Kitalah yang menjadi ekspresinya Tuhan. Saudara dan saya, kita menjadi satu manusia baru. Tuhan ada di dalam saudara dan saya.
Tuhan terekspresikan lewat saudara dan saya. Ada amin, saudaraku? Dahsyat ya. Saudara, ini penting. Amin, amin. Saudara kita adalah ekspresinya Tuhan. Saudara orang benar. Saudara orang kudus. Ya, luar biasa. Mari beritakan Kristus sebagai kepala. Kristus adalah kepala. Kita adalah tubuhnya. Kita adalah manusia baru. Yesus mati di kayu salib untuk dosa dunia. Bukan cuma untuk dosa orang Kristen. So, katakan ke dunia. Tuhan mengasihimu. Dosamu sudah diselesaikan. Hidupi Tuhan yang ada dalam kamu. Supaya kamu bisa bahagia. Kalau kamu yang hidup dalam dirimu, maka kamu mentok sana, mentok sini. Tapi manakala kamu menangkap, ada Tuhan yang namanya Kristus hidup di dalam saudara. Maka happiness, saudara merdeka. Saudara mengerti kebenaran. Saudara melihat ada potensi apa yang Tuhan taruh. Untuk saudara lakukan yang terbaik bagi kehidupan ini. Luar biasa, saudara. Maka anak cucu kita, orang-orang yang kita layani, mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Merdeka. Dan menjadi orang-orang terbahagia di dalam Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang berdampak. Menjadi inspirasi. Menjadi keteladanan dalam hidup ini. Jadi kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berdiri, mari menjadi kesaksian, menjadi ekspresinya Tuhan. Saudara menjadi inspirasi, menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, mari berikan karya terbaik sesuai potensi, passion yang Tuhan taruh dalam saudara dan saya. Mari kita membangun, membina generasi anak cucu kita, bangun orang lain sehingga semuanya memiliki hidup yang berkemenangan dan berdampak. Dan mari kita semua bersama anak cucu kita, generasi-generasi kita, meramu kehidupan, meramu marketplace dengan aroma kerajaan Kristus. So be happy in Christ Jesus. Dengan ucapan penuh syukur dalam kekinian dan kekekalan. Jadi kita sudah masuk dalam kekinian dan kekekalan. So be happy in your life, saudaraku. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan lagi membayangkan langit baru, bumi baru. Nanti. Langit adalah terminologi. Bumi adalah terminologi. Itu melambangkan bahasa lambang, bahasa perumpamaan. Itu berbicara adalah ikatan perjanjian antara langit, yaitu heaven Tuhan, dengan kita umatnya di earth. Yaitu sekarang kita telah disahkan oleh darah Kristus dan relasi saudara dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran yang terjadi di bait suci Allah dalam roh. So be happy dalam hidup. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, hamba-Mu percaya setiap yang hadir dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, mau mengalami renewing of your mind in your heart. Sehingga firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Tapi dia akan terus berbuah. Berbuahkan kebenaran, pengenalan akan Kristus, dan hidup bersatu dengan dia untuk memberikan karya terbaik. Tuhan, kalau kami dalam keadaan yang ada yang kurang sehat, Tuhan juga yang jamah dan sembuhkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi kita yang percaya, katakan amin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.